Halo, kembali lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi hangat-hangatnya di dunia internasional, yaitu panasnya hubungan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Nah, ini ada dua poin besar yang jadi sorotan ya. Yang pertama, pernyataan Donald Trump yang mengatakan bahwa Uni Eropa kehilangan kebebasan berbicara. Dan yang kedua itu Uni Eropa yang berjanji memberikan reaksi keras terhadap tarif baru dari Amerika Serikat. Nah, dari beberapa topik yang akan kita bahas nanti, kan bisa dilihat bahwa hubungan Amerika Serikat dan Eropa ini sedang kurang baik ya, lagi marahan gitu. Kalau istilah Jawanya itu mungkin begot. Nah, terus kenapa kok bisa jadi gini? Yuk kita bahas, guys. Donald Trump, yaitu Presiden Amerika yang sekarang ini, dikenal dengan komentar-komentarnya yang sering memicu kontroversi. Kali ini dalam sebuah pernyataan terbaru, Donald Trump menuduh Eropa telah kehilangan kebebasan berbicara. He talked about freedom of speech, and I think it's true in Europe. They're losing their wonderful right of freedom of speech. I see it. Menurutnya, negara-negara di Eropa menerapkan undang-undang yang terlalu ketat, terutama terkait ujaran kebencian dan disinformasi. Dia mengatakan, Eropa seolah sudah menjadi benua yang dikontrol, di mana warganya tidak lagi bebas bicara tentang apa yang mereka pikirkan. Nah, tentunya kan kita pasti penasaran ya, apa yang melatar belakangi Trump kok bisa sampai ngomong kayak gini gitu. Jadi, di Eropa kebebasan bicara itu memang diatur dengan ketat ya, terutama tentang peningkatan ujaran kebencian. Ada tokek. Terutama setelah meningkatnya kasus ujaran kebencian, radikalisme, dan penyebaran informasi palsu. Negara seperti Jerman, Prancis, dan bahkan di Uni Eropa secara keseluruhan ya, punya aturan yang sangat ketat untuk mengontrol penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Contohnya di Jerman ya, memiliki NetzDG Law, mungkin tulisannya seperti ini, tapi cara bacanya kalau di Jerman seperti apa juga kurang tahu, yang mengharuskan platform seperti Facebook dan Twitter untuk menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam setelah dilaporkan. Kalau tidak, mereka akan dikenai denda besar-besaran, guys. Jadi di sana itu nggak bisa asal ngomong ini dan itu ya. Ada undang-undang yang mengatur untuk apa yang kita tulis di sosmed gitu. Bagi Trump, ini dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara. Namun di sisi lain, banyak yang mendukung kebijakan Eropa karena dianggap mampu mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh ujaran kebencian dan hoax. Nah, disinilah letak perdebatan, guys. Apakah kebebasan bicara harus sebebas mungkin atau harus ada batasnya? Dan kenapa Trump kok sampai mengurus bahkan satu Uni Eropa? Kenapa, guys? Kenapa kok AS selalu mengurus urusan negara lain? Saya juga heran. Nah, selain kebebasan berbicara, ada satu hal lagi yang bikin hubungan Uni Eropa dan Amerika Serikat makin panas, yaitu soal kebijakan perdagangan, guys. Uni Eropa baru-baru ini berjanji akan memberikan reaksi tegas terhadap tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Tarif ini dianggap sebagai ancaman serius bagi hubungan dagang kedua belah pihak ya. Donald Trump selama masa kepresidenannya memang dikenal dengan kebijakan proteksionisnya. Salah satu langkah kontroversi yang dia ambil adalah menaikkan tarif impor untuk barang-barang dari Eropa, termasuk baja, aluminium, dan produk agrikultur. They treat us very, very badly. They don't take our cars. They don't take our cars at all. They don't take our farm products, essentially. They're going to be in for tariffs. Hal ini dilakukan dengan alasan melindungi industri domestik Amerika Serikat. Namun, Uni Eropa tidak tinggal diam, guys. Mereka menganggap langkah ini sebagai tindakan yang tidak adil gitu, dan juga melanggar aturan perdagangan internasional. Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, atau tulisannya seperti ini, kalian bisa cari cara bacanya yang benar ya, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Uni Eropa siap membalas kebijakan tarif ini. Kami akan mengambil langkah yang sama kerasnya untuk melindungi kepentingan ekonomi kami, katanya. Nah, ini termasuk kemungkinan menerapkan tarif balik pada produk-produk asal Amerika Serikat seperti sepeda motor, bourbon, dan bahkan pakaian olahraga. Dampaknya tentu akan sangat terasa ya, guys. Bukan hanya di level pemerintahan, tapi juga bagi masyarakat umum. Kalau perang dagang ini terus berlanjut, harga barang-barang impor bisa naik di kedua belah pihak.
Misalnya, produk seperti anggur Eropa yang cukup populer di Amerika Serikat bisa jadi lebih mahal karena tarif baru. Sebaliknya, produk teknologi Amerika Serikat seperti iPhone mungkin akan lebih mahal di pasar Eropa ya guys. Bagi perusahaan, ketegangan ini bisa mengganggu rantai pasokan global. Banyak perusahaan besar yang memiliki basis produksi di kedua belah wilayah, sehingga menaikkan tarif akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi mereka. Dan dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi perekonomian global. Nah, kalau masih bingung, mari kita buat analogi sederhana ya guys. Bayangkan hubungan dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat ini seperti dua tetangga yang saling barter makanan. Tapi, suatu hari, salah satu tetangga bilang, "Hei, kamu harus bayar lebih kalau mau ambil buah dari kebunku." Tentu saja, tetangga yang satunya itu nggak terima ya. "Kalau begitu, aku juga akan pasang harga tinggi untuk sayur dari ladangku," gitu. Akhirnya, hubungan yang tadinya saling menguntungkan berubah jadi saling curiga guys. Itulah isu besar yang sedang memanaskan hubungan antar Uni Eropa dan Amerika Serikat ya guys. Dari soal kebebasan berbicara hingga perang dagang, semuanya menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antar negara di era modern ini. Kita sebagai masyarakat global tentu berharap agar konflik seperti ini cepat diselesaikan dengan dialog dan kerjasama ya, bukan dengan kebijakan yang merugikan kedua belah pihak tentunya. Nah, Amerika Serikat ini mungkin menaikkan tarif impor dari negara lain itu karena Trump dan Amerika Serikat sedikit kelabakan karena ada kelompok ekonomi antar negara ya, yaitu BRICS. Ya, mungkin Trump tidak ingin kalah saing dengan mereka sehingga mulai menaikkan pendapatan dari tarifnya tentunya. Nah, gimana pendapat kalian soal ini? Apakah Eropa benar-benar kehilangan kebebasan berbicara atau justru kebijakan mereka sudah tepat? Dan soal perang dagang, siapa yang menurut kalian akan menang guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya dan berita-berita internasional tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.